dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Badan Kesejahteraan Masjid, Ketua Umum MUI, pengurus BKM Pusat dan Provinsi, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara baik secara fisik maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Istana Negara dalam acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid tahun 2023. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 18 yang akan dibacakan oleh Saudara Qadar Asmadi Rashid, juara 1 STQH Nasional 2023 di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين فعسى يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Menteri Agama Bapak Yakut Kholil Qaumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Profesor Dr. Pratikno, yang saya hormati Pak Wakil Menteri Agama dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus pada Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Saya hormati para pimpinan ormas, para akademisi, aktivis penggerak kemasjidan, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, baik yang hadir di Istana Negara ini maupun yang menyaksikan secara virtual di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid tahun 2023 ini kita bisa selenggarakan pada hari ini di tempat yang sangat kita hormati dan kita banggakan. Selanjutnya selaku pembina BKM Pusat, izinkan kami melaporkan beberapa hal yang terkait dengan acara Rakernas BKM. Bapak Presiden, Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai negara Muslim yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah rumah ibadah yang sangat besar dengan beragam tipologinya. Mulai dari Masjid Negara, Masjid Istiqlal, kita tahu, Masjid Raya di tingkat provinsi, Masjid Agung di level kabupaten kota, masjid besar di kecamatan, hingga masjid jami di desa-desa. Menurut data SIMAS, data Sistem Informasi Masjid yang kami miliki, saat ini ada 663.729 masjid musola di seluruh Indonesia. Menurut banyak kajian, masjid-masjid ini memiliki posisi yang sentral dalam memberikan informasi keagamaan, sekaligus membentuk paham keagamaan masyarakat dan menyatukan umat. Masjid berfungsi sosial, edukatif, dan bahkan ekonomis, di samping tentu saja fungsi dasarnya sebagai rumah ibadah tempat muslimin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Hanya saja pada faktanya di luar beberapa masjid yang telah terkelola dengan baik dan memiliki banyak keunggulan, sebagian besar masjid-masjid kita masih belum terkelola secara profesional, cara pandang ekosistem masjidnya juga masih banyak yang bermasalah dan belum cukup berdaya. Kondisi fisik juga demikian, perlu banyak bantuan renovasi dan pembangunan. Apalagi kondisi imam, muadzin, para khotib, penceramah hingga marbotnya juga masih perlu bantuan pemikiran kita semua. Bahkan di beberapa daerah kita tahu masjid menjadi lokus kontestasi yang mencerai-beraikan. Bahkan lebih banyak dipolitisasi. Padahal masjid pada dirinya bermakna jami atau melingkupi atau menyatukan. Bapak Presiden, Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kondisi inilah penguatan organisasi kemasjidan sangat diperlukan. Revitalisasi organisasi Badan Kesejahteraan Masjid menjadi pilihan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini. Pada acara Sarasian Nasional Kemasjidan tanggal 16-18 Maret yang lalu, yang dihadiri oleh para tokoh penggerak kemasjidan di Indonesia, telah direkomendasikan salah satunya untuk menghidupkan kembali atau merevitalisasi BKM, yaitu dengan memperkuat kelembagaannya, menata regulasinya, hingga upaya-upaya pemberdayaan dan pensejahteraan masjid-masjid. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan sejumlah langkah. Yang pertama, mengkoordinasikan para Kakanwil Kementerian Agama untuk mulai menyusun dan membentuk BKM di tingkat provinsi hingga kelurahan. Alhamdulillah saat ini telah terbentuk 1 BKM di tingkat pusat, 34 BKM di tingkat provinsi, 421 BKM di tingkat kabupaten kota, 3.452 BKM kecamatan dan 17.629 BKM di kelurahan atau desa, sehingga total ada 21.537 kelembagaan BKM di Indonesia. Yang kedua, kami juga mulai menyiapkan sinergi program untuk program kerja dan pengembangan kemasjidan secara umum, baik kegiatan programatik maupun penataan ruh perjuangan organisasi. Sebagaimana dimaklumi, BKM bergerak untuk ayamuru wa masajidallah, sebagaimana tadi Qori bacakan, dan dakwah Islam yang berlandaskan iman dan takwa, serta berasaskan Pancasila di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan ketiga, kami menyusun, mendiskusikan, dan menerbitkan sejumlah regulasi payung terkait dengan PKM ini. Regulasi yang saat ini ada adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 terkait organisasi dan tata kerja PKM yang menyebut status PKM sebagai badan resmi di bawah Kementerian Agama. Regulasi ini dipandang perlu untuk ditingkatkan jika Bapak Presiden berkenan menjadi peraturan Presiden sehingga nanti dapat dijadikan sebagai rujukan hukum yang kokoh untuk pembentukan PKM sebagai lembaga non-struktural di bawah Kementerian Agama seperti halnya Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Bapak Presiden, Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, PKM ini beranggotakan para penggerak dan pemakmur kemasjidan yang pengurusnya berasal dari berbagai kalangan. Ada tentu dari unsur Kementerian Agama, ada dari unsur pemerintah daerah, juga ada dari ormas Islam dan para pemuka agama, kiai, dai, daiyah, penyuluh agama di seluruh Indonesia. Kami berharap PKM dapat terus meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam untuk membentuk masjid yang semakin profesional, moderat, dan berdaya. Kita juga menginginkan PKM sebagai lembaga payung atau coordinating body bagi organisasi-organisasi dan lembaga kemasjidan di Indonesia. Bapak Presiden, Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, acara Rakernas PKM ini kami selenggarakan dengan menghadirkan 1.334 peserta yang terdiri dari pengurus PKM Pusat serta perwakilan PKM Provinsi dan Kabupaten Kota. Setelah pembukaan di Istana Negara ini, Rakernas PKM akan kami lanjutkan di Asrama Haji Pondok Gede hingga tanggal 10 November nanti. Bapak Presiden yang kami hormati, demikian laporan kami dan terima kasih atas segala perhatian dan kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi Rakernas PKM tahun 2023 ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenannya di tengah kesibukan dalam beragam tugas-tugas negara. Akhirnya kami mengajak kita semua untuk terus berkinerja dan berkontribusi untuk agama, negara, dan bangsa dalam naungan PKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan penayangan video sejarah dan profil Badan Kesejahteraan Masjid. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله Indonesia memiliki 740.000 masjid yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Keberadaannya bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keinginan untuk membangun kesejahteraan dari Masjid Nusantara dimulai dengan inisiasi Kas Masjid di akhir abad 19. Selanjutnya, secara berturut-turut, Departemen Agama Republik Indonesia membentuk pengurus Kas Masjid atau PKM, Badan Kesejahteraan Masjid atau Bakesmas, dan akhirnya melalui keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 dibentuk lembaga semi resmi di bawah Departemen Agama bernama Badan Kesejahteraan Masjid atau PKM. Lembaga ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat Islam lainnya atas dasar takwa melalui peningkatan manajemen, kemakmuran, dan pemeliharaan. 17 tahun berselang, Badan Kesejahteraan Masjid saat ini dibutuhkan masyarakat untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Karenanya, di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Kementerian Agama tahun ini memutuskan untuk melaksanakan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid. Badan Kesejahteraan Masjid diharapkan dapat menunaikan tugas antara lain untuk mengamankan aset dan kekayaan masjid, meningkatkan taklim hingga konsultasi keluarga dan penasehatan perkawinan,
Mari bersama-sama kita sukseskan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid untuk mewujudkan Masjid Indonesia semakin berdaya untuk umat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, yang saya hormati Pak Menteri Agama, Pak Menseknek, yang saya hormati para pejabat Eselon 1 dan 2 di Kementerian Agama, para alim ulama yang hadir, pimpinan ormas, aktivis kemasjidan, dimanapun berada, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan dan tuntunan kepada kita semuanya. Pertama-tama saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi Menteri Agama untuk mengaktifkan kembali BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Yang ini sebetulnya sudah didirikan sejak 1964. Sudah lama sekali. Minggu yang lalu Pak Menteri bisik-bisik ke saya, Pak, ini ada BKM, harus kita aktifkan kembali seperti yang lalu-lalu tahun-tahun 60-an. Saya sampaikan, siap Pak Menteri. Maksudnya siap itu kalau ada regulasi yang diperlukan kami siapkan. Entah itu perpres, entah itu kepres, nanti kita siapkan. Yang lain-lainnya urusannya Pak Menteri. Dengan jumlah anggota yang sangat besar, lebih dari 17.600 masjid di catatan saya, tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dan potensi manfaat BKM ini sangat besar bagi umat, bagi bangsa. Dan kita harapkan melalui peran BKM, kita harapkan rumah-rumah ibadah ini dapat dikelola secara profesional, moderat, dan berdaya maslahat bagi umat. Sehingga masjid dapat menjadi pusat pembinaan umat, menjadi pusat kemajuan bangsa dan masjid yang ramah bagi semuanya. Kita ingin rumah-rumah ibadah dapat menjadi tempat yang khidmat untuk beribadah, tempat yang mempersatukan keberagaman kita, tempat yang edukatif, yang mendidik untuk pembelajaran karakter kita. Saya juga berharap pengurus BKM, baik yang di pusat maupun yang di daerah, ini dapat aktif bersinergi, aktif berkolaborasi untuk menjaga masjid dari ancaman
intoleransi dan ekstremisme, serta dari politisasi yang memecah belah, yang tidak mempersatukan kita, tidak menjadikan kita rukun. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus dijaga. Terakhir, saya sekali lagi mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus BKM. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kabul. Nangkep, saya nangkep. Rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong, dimohon berkenan mendampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, Ketua Umum MUI, dan Ketua BKM. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Anwar Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Sekretaris Negara, dan hadirin sekalian yang mulia, sejenak mari kita menengadahkan tangan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia kita, untuk kesehatan Bapak Presiden, keluarga, dan seluruh para menteri dan pemangku-pemangku kepentingan di negara ini. Juga untuk keberhasilan BKM di dalam menjalankan program-program demi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب مشايخنا مشايخ المسلمين عامة ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين فقد عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم ذرياتنا وسلم طلابنا وطلباتنا وسلم إندونيسيا يا الله وسلم إندونيسيا يا الله من آفات الدنيا والدين ومن بلاء الدنيا والدين ومن مصيبة الدنيا إنك على كل شيء قدير. يا الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت إليه الفاتحة أن تيسر أمورنا أمور الدنيا وأمور الآخرة وأن تقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة مع الراحة والطمأنينة والسلامة في ديننا ودنيانا وعاقبة أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.